Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara viral karena diduga menipu miliaran rupiah berkedok investasi. Siswi kelas 12 tersebut menipu warga biasa hingga kalangan pejabat. Seorang siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara berinisial DS menjadi sorotan dalam sepekan terakhir karena diduga telah melakukan penipuan dengan modus investasi. Korbannya pun mencapai ratusan orang, mulai dari warga biasa hingga pejabat, dengan total kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Bahkan ada sejumlah korban yang mengambil kendaraan dan perhiasan milik keluarga DS untuk mengganti kerugian. Sejak kasus ini mencuat, keluarga pelaku tidak mengetahui keberadaan siswi kelas 3 SMA ini. Kan Dwi nggak bekerja sendiri di sini, teman-temannya ada, adminnya ada. Ya coba tanyakan sama admin yang lain gitu loh. Jangan Dwi aja diserang. Memang kebetulan di sini ownernya Dwi gitu loh. Nggak semua transferan itu sama Dwi gitu loh. Nah, Mbak. Polisi pun terus mendalami kasus ini dan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Kemudian akan mendapatkan keuntungan dalam waktu tertentu kan seperti itu. Itu yang sementara masih didalami, masih kita kumpulkan data-data yang terkait dengan kejadian tersebut. Tapi sudah ada laporan yang masuk apa belum? Sampai saat ini belum ada, namun kita tetap mengharapkan kerjasama dengan masyarakat juga agar lebih berhati-hati, dan bagi yang sudah menjadi korban ataupun ini, kami persilakan untuk bisa memberikan pengaduan ataupun laporan demikian. Warga diharapkan berhati-hati menyikapi berbagai bentuk investasi, terlebih menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami RB, salah satu korban penipuan. Selamat sore Mas RB. Sore Mbak. Baik, kami ingin mengetahui seperti apa Anda awalnya tertarik untuk berinvestasi, apalagi jumlahnya cukup besar. Apa yang dijanjikan oleh pelaku? Oh, jadi sebelumnya kan saya tahu investasi ini waktu saya masih lagi di tempat kuliah saya sih Mbak. Nah, jadi saya tuh tertarik ya karena kan ya jujur aja saya kan mahasiswa, jadi juga butuh tambahan gitu Mbak. Jadi lihatnya tuh kok kayak menarik gitu kan Mbak. Cuman bayar 1.150.000 dalam jangka tempo waktu 20 hari itu kembali 1.500.000 Mbak. Baik, investasi semacam apa yang ditawarkan? Produkkah atau jasakah? Jadi kita itu kayak ngasih uang gitu Mbak. Uang katanya dikembalikan dalam tempo 2 hari, kembali 1,5 juta itu Mbak. Baik, apakah dijelaskan oleh pelaku investasi semacam apa, di bidang apa gitu? Nah, tahu saya itu tuh kayak biasa ada peminjamnya gitu Mbak, kalau dia bilang Mbak. Baik, jadi kayak pinjaman semacam simpan pinjam seperti itu? Iya, kayak kita kan ngasih duit ke orangnya itu Mbak. Jadi dari pelaku sendiri itu kayak ada peminjamnya itu katanya gitu Mbak. Makanya juga saya oh boleh ini kan dicoba gitu Mbak. Baik, selain Anda apakah ada teman-teman Anda juga yang menjadi korban? Ada Mbak. Berapa orang? Kalau teman kampus saya sih ada, saya baru nyoba ajak satu Mbak, juga nyoba-nyoba kan, aku bilang ayo ikut, kayaknya ini lumayan ini sama nambah kan Mbak. Baik, sudah berapa uang yang Anda setorkan? Kalau saya sendiri sih Mbak, waktu itu kalau dari saya sendiri pertama 20, terus saya tuh udah main sekali, terus saya berhenti Mbak. 20 juta? 20 spot itu Mbak. Sudah sempat dapat pengembalian? Sudah Mbak, 20 hari terus saya berhenti, tapi teman saya belum, karena belum jatuh tempo Mbak. Jadi terpaksa juga saya nggak enak juga sama teman ya, kerugian saya cuma ya itu tadi Mbak, ganti uang teman itu tadi Mbak. Oke, baik. Untuk bukti-bukti yang diberikan oleh pelaku agar korban atau sasarannya ini tertarik, apakah ada semacam proposal ataupun perusahaan tertentu ataukah website tertentu? Kalau saya pribadi kenapa percaya sama pelaku ini, pertama itu tahu orangnya Mbak, tahu SMA-nya, ibaratnya tahu rumahnya Mbak. Jadi kayak rumahnya di sini. Jadi mikirnya tuh kayak si pelaku ini kayak nggak bakal kemana-mana, ternyata ya di luar dugaan juga Mbak. Baik, Anda mengenal keseharian pelaku?
Tidak Mbak, soalnya saya tahu pelaku karena saya baru join ini Mbak. Sebelumnya nggak kenal sama pelaku itu Mbak. Tapi apa sih yang membuat Anda yakin, Anda tahu ya bahwa pelaku ini masih SMA begitu, kemudian Anda yakin untuk menaruh uang Anda senilai 20 juta kepada yang bersangkutan untuk diinvestasikan, apa yang sebenarnya membuat Anda yakin? Ya itu tadi Mas, sama kayak jawaban gue itu tadi Mbaknya tadi, karena memang benar Mbak. Mas, aku tahu orang tua, ibaratnya kan udah tahu rumahnya, ibaratnya tahu orang tuanya ya Mas. Juga tahu gimana sekolahnya gitu, kayak oh anak kelas 3 ini ya kalau saya mikirnya ya nggak mungkin dia aneh-aneh gitu sih Mbak. Kemudian korbannya selain Anda kan ini banyak. Apa upaya yang dilakukan Anda dan teman-teman? Kalau saya lihat di grup itu sih lagi diskusi Mbak, gimana jalan keluarnya gitu Mas tadi. Baik, Mas RB, Iya. selain Anda, rekan-rekan Anda dan juga ada beberapa pejabat yang menjadi korban dari pelaku. Sebenarnya apa sih yang membuat Anda tergiur dengan investasi ini dan yakin untuk menaruh uang Anda? Apakah memang ada bukti-bukti yang diberikan oleh pelaku, kemudian ada testimoni dan lain sebagainya? Atau seperti apa cara berbicara pelaku hingga bisa meyakinkan Anda untuk berinvestasi? Ya Mbak, benar. Tadi kan memang benar Mbak, ada testimoni Mbak. Jadi bukti-bukti pencairan dia kan melalui rekening dia tuh ada. Makanya juga mungkin orang tuh tertarik kan Mbak dengan bukti-bukti testimoni itu Mbak. Baik, sudah jalan berapa tahun Mas RB? Kalau saya tahunya bulan Februari kemarin Mbak, saya tahu. Februari 2021? Iya, saya tahunya bulan segitu Mbak. Kalau mulai pasti Arifnya itu saya belum tahu Mbak, soalnya saya member baru juga sih Mbak. Kemudian Anda tadi Anda katakan bahwa sempat menaruh uang 20 juta, kemudian Anda sudah menariknya kembali begitu ya, Mas RB. Ya. Apakah sudah sempat menikmati keuntungan dari investasi Anda di awal itu? Kalau menikmati keuntungannya sih, kayaknya itu kembali ke modal saya sih Mas. Soalnya saya juga ibaratnya bunga yang saya terima tuh saya alihkan untuk bantu teman saya itu tadi yang kena Mas, teman saya. Teman Anda masukin berapa? Investasi berapa? Teman saya tuh ada 2 slot juga sih Mbak, 2-3 slot. Oke, satu slotnya itu 1.150.000 ya? Iya. Juga saya kan juga kerugian saya juga nggak di invest juga Mbak, di arisan yang Baik. si pelaku ini juga bikin 2 arisan gitu Mbak, investasi sama arisan biasa itu Mbak. Baik, saat ini banyak sekali investasi-investasi bodong yang memang ada di berita dan lain sebagainya. Yang kami ingin tahu adalah apa yang membuat Anda kemudian bisa untuk yakin memberikan uang 20 juta rupiah jika apakah Anda ngecek ke OJK, kemudian kebenaran perusahaannya atau sistem investasinya seperti apa gitu. Anda sudah sempat ngecek ke situ Mas RB? Belum Mbak. Baik, jadi percaya begitu saja ya? Iya juga kan kalau kita kayak transfer gitu, dia juga kayak ada surat itu Mbak, kayak surat tanda tangan materai gitu Mbak. Oh ada surat-surat ya? Iya. Baik. Baik, terima kasih Mas RB sudah berbagi ceritanya pada kami. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk permasalahan Anda. Selamat sore.